ada pro dan kontra masalah. Ini bagus nih. Sebagai bagian kejutan konten, mengisi platform komunikasi media channel disediakan yaitu DMS Plus. Variabel konten dukung service spesial penelusuran, ganjil. Oke, ini oke, sip, lanjut. Kita analisa dampak volatilitas pasar dan inflasi terhadap investasi keuangan menggunakan regresi modernisasi. Ada kita? Oke, di dunia investasi ekonomi, rumusan masalah. Rumusan masalah investor cenderung tidak terlalu partisipasi pasar produktif sehingga direkomendasi dan finansial. Kalau ada orangnya enak bisa diskusi. Regresi linear ya, saya sarankan metode regresi linear. Ada sharing? Selanjutnya sharing. Clustering wilayah berdasarkan karakteristik pendudukan menggunakan algoritma Gamin. Tidak adanya klasifikasi dalam ini urgenitasnya apa? Apa urgenitas? Ada sharing nggak? Nggak ada. Untuk Mas Syarif sebaiknya ini tingkat urgensinya tidak ada. Masalahnya yang terjadi judul tersebut tidak ada klasifikasi. Sekali lagi, kami itu bukan untuk menentukan atau mengambil sebuah keputusan. Di sini ketika ada masalah klasifikasi, maka metode yang diambil adalah KNN, SPM, net bias, CNN, dan seterusnya. Kalau kami di situ, kalau pengelompokan itu modelnya Kamin, Xmin, satu lagi apa saya lupa. Ada 3, itu adalah di pengelompokan. Jadi ketika pengelompokan itu, sekali lagi teman-teman tidak untuk mengambil sebuah keputusan. Beda dengan prediksi, prediksi klasifikasi itu adalah hasilnya adalah pengambil keputusan. Jadi ini saran saya untuk jadi judul. Di judul, okay. Syahid, ada Syahid? Implementasi alat pemantau ketinggian air untuk pencegahan luapan bendungan Kecamatan Sedong. Sedong itu di mana Cirebon? Sedong itu di Cirebon Timur bukan? Cirebon Timur ya? Kecamatan Sedong merupakan wilayah memiliki beberapa bendungan kecil yang dimanfaatkan irigasi masyarakat, namun belum tahun air. Oke, luapan, betul. Ada problem. Oke, ini good. Oke, nanti mungkin judulnya saya nanti perbaiki. Oke, lanjut. Astrid ada visualisasi prediksi penjualan di Wijaya Chicken menggunakan Power BI. Permasalahan yang dapat kami solusikan dulu konsumsi gigi. Strategi pemasaran agar tetap dapat bersaing. Bapaknya kan saya isi banyak banget ya. Nah ini lagi. Anjir, itu kita lanjut Astrid. Visualisasi prediksi penjualan di Wijaya Chicken menggunakan BI. Perlu dengan strategi pemasaran dapat bersaing mengutamakan masa pasar salah satu strateginya adalah prediksi. Kalau prediksi maka model BI. Jadi untuk Pak Astrid judulnya adalah ketika di sini dibutuhkan prediksi penjualan, maka dilakukan adalah regresi linear, metode perawalan atau regresi linear. Ini lebih cocok. Ya, ada Febri.
Prediksi kesiapan lahan tanaman bawang berbasis menggunakan pada lingkungan pertanian desa Sengon. Oke, observasi tadi lihat betul gagal panen. Oke, IoT sesuai dengan lapangan. Ini judul nanti saya edit ya. Putri Nabila ada? Oke, analisis komparatif mobil net itu misalnya dalam klasifikasi penyakit berjambu dengan penanganan learning. Oke, masalahnya adalah masalah penelitian terkait dengan individu masih banyak secara manual dan yang sifatnya tidak konsisten. Oke, cukup Putri. Oke, Anggi Setiawan, implementasi algoritma nama data masyarakat. Ada Anggi nggak di sini? Anggi Setiawan, masalah sistem populasi sistem data populasi sering didatakan bahwa data tumpang tindih oleh atau tidak disediakan terbuka seperti pengumpulan data dengan rekaman. Objeknya detailkan dulu ya. Objeknya detailkan dulu. Detailkan, jadi kurang detail. Iskandar, perancangan sistem itu penyiraman tanaman kangkung berbasis tanaman kangkung merupakan salah satu sayuran perumbunan sangat dipengaruhi tanah. Oke, nanti diperbaiki judulnya. Muhammad Alvin, analisis teknik produk terhadap faktor Devina Karamo di Instagram menggunakan bahasa Romanya. Apa ini? Artis Devina ini apa ya? Kontroversi bukan? Enggak. Apa ini? Sentimennya betul, boleh. Cuma yang jadi objeknya itu adalah aktor Davina. Impact-nya apa buat kita? Bukan tidak boleh, sebaiknya misalkan yang kira-kira ini jujur saya nggak kenal. Ada yang kenal nggak? Iya, kenal. Apa dia sebagai apa sih? Aktor atau gimana? Atau terus? Apa? Terus? Oh, zoom lapor. Judulnya oke, cuma objeknya itu loh ya. Saya pribadi nggak pernah mendengar gitu. Kalau teman-teman mendengar itu wajar. Sebaiknya objeknya diganti dulu deh. Yang kira-kira nasional. Objeknya disesuaikan dengan masyarakat pada umumnya. Ya. Oke ya, Mbak, siapa di sini? Mas Alvin. Jadi bukan nggak boleh, tapi yang kira-kira orang pada tahu gitu kan. Saya jujur nggak tahu aktor Davina. Oke, Alfi, pengaruh bisnis terhadap peningkatan keunggulan ini terkait pengaruh sebaiknya pengaruh analisis terkait dengan sebab akibat itu sebaiknya objeknya diganti dulu deh. Di era digital dinamis, organisasi ada persaingan semakin ketat, ekonomi lebih besar, banyak kesulitan. Nah, sebaiknya ganti dulu deh. Banyak Power BI atau bisnis yang bisa digunakan. Itu berarti. Ada Egi. Peningkatan model analisis demand program makanan bergizi. Oke, ini belum ada yang bahas ya. Mungkin Twitter. Oke, saya sering kali lihat banyak masyarakat membicarakan pro dan kontra. Ini up to date, objeknya up to date. Dari atas sampai bawah belum ada yang bahas terkait dengan makanan bergizi. Pro dan kontra. Oke, nggak apa-apa. Ahmad, ada Ahmad? Lanjut.
Analis data spesial penyakit daun padi menggunakan CSN pola spesial mendukung SGDs 2 dan 15. Nah, mungkin SGDs-nya nggak usah disebutin ya. Nanti kalau penyakit daun padi, oke, karena berkaitan dengan apa namanya swasembada pangan. Tapi untuk SDGs 2 dan 15-nya itu nanti di latar belakang, jadi nggak perlu disebutin SDGs-nya. Oke, terus masalah penyakit daun, oke. Oke, nanti didetailkan lagi daun padinya apa. Oke, lanjut. Revi, penerapan bisnis intelijen untuk analisa dan optimasi pengetahuan gizi bayi di Ciawi. Gizi balita pada posyandu di Ciawi. Ada Revi nggak? Nggak ada. Oke. Permasalahan yang dijumpai pemantauan suhu kurang optimal pemanfaatan data perusahaan rutin. Nah, ini bisnis intelijen ini menggunakan ketika menggunakan Nah, kalau misalkan dia menggunakan website, itu maka saya sarankan untuk respon aplikasi mobile. Yulianita Rahman. Yulianita Rahman. Mohon maaf kalau menyebutnya. Kalau nama sekarang ada susah-susah disebutin ya. Anjing enak ya. Perbandingan efektivitas pasar produk fashion, offline, dan live streaming, nggak masuk dan visualisasi data dan analis statistik berbasis Python. Berdasarkan pengalaman saya, penjualan produk menggunakan online store, khususnya menggunakan fitur live streaming dan Shopee terlihat lebih efektif dan efisien dibandingkan penjualan langsung secara offline store. Kali ini saya ingin melakukan penelitian ketika kedua metode penjualan tersebut menggunakan visualisasi data analis menggunakan Python, melihat bagaimana kedua metode perusahaan pembeli. Ini teman-teman, ketika ada permasalahan yang sudah sekiranya bagus, ini kan bagus nih. Online itu, ini kata-katanya itu adalah fitur live streaming terlihat lebih efektif dan efisien. Jangan dicantumkan lagi, maka ketika live streaming itu dinyatakan sebagai produk yang bagus, penjualan produk yang efektif dan efisien, maka nggak usah dimunculin dalam masalah. Tetapi di sini yang dimunculkan adalah masalahnya terkait dengan offline store-nya. Offline store itu adalah problemnya di dalam penelitiannya Mbak Yulianita. Jadi ini yang dimunculkan. Jadi kalau sudah efektif, sudah bagus, ngapain takut penelitian? Jadi ketika membandingkan itu juga harus membandingkan sama-sama yang memiliki problem, memiliki masalah. Jadi apple to apple-nya itu dapat. Jadi kalau membandingkan antara yang efek online itu udah tahu live streaming itu udah tahu efektif dan efisien, kenapa harus dibandingkan yang sifatnya online tapi nggak live streaming atau offline dibandingkan dengan yang sudah efektif? Itu tidak relevan. Jadi apple-nya tidak pas. Jadi kalau mau misalkan risetnya nggak usah dibandingkan, tetapi bagaimana mencari solusi ketika si online store itu untuk meningkatkan daya saing penjualan. Jadi ini objeknya dijelaskan. Objeknya terkait dengan offline store aja. Oke, lanjut. Isa, ada Isa? Oke, saya review lagi. Penerapan pola analisis pembelian produk menggunakan algoritma Brownie pada toko sembako. Nah, ini teman-teman, ada lagi yang perlu digarisbawahi. Pak, bolehkah misalkan a priori teman-teman, memang sangat cocok untuk di beberapa toko. Misalkan terkait dengan toko-toko penjualan foto dan seterusnya. Tapi permasalahannya adalah
Bagaimana teman-teman observasi, terus kemudian bagaimana mengambil sebuah datanya. Sementara data saya itu adalah data yang sudah terorganisir dengan baik. Jadi data di dalam data saya itu ada dua, data terstruktur, tidak struktur. Data terstruktur teman-teman ketika mengambil dari Kaggle mungkin, atau data-data yang mudah untuk diolah. Yang tidak terstruktur itu adalah data-data yang sifatnya image, video, lalu kemudian image, video, suara, terus kemudian apa lagi? Mungkin yaitu yang paling sering tidak terstruktur itu. Kenapa? Dia akan memerlukan ekstraksi 2-3 kali untuk menjadikan sebuah data. Berbeda dengan data-data yang teman-teman mengambil dari misalkan data swalayan. Nah, kasusnya pada toko sembako ini, apakah toko sembako ini sudah terkomputerisasi atau tidak? Itu pertanyaannya. Jadi data saya teman-teman jangan mengambil data yang dari manual. Repot. Datanya belum tentu valid. Banyak manipulasinya. Jadi saran saya, bukan tidak boleh, tetapi jika toko tersebut sudah melakukan komputerisasi, maka silakan lakukan pilihan. Tapi kalau sembako itu masih menggunakan manual, yang misalkan teman-teman belanja di toko sayur, tapi masih hitungan pakai kalkulator, misalkan dia 5.000, 7.000, 9.000, nah itu tidak bisa dilakukan riset. Ya. Pak, apakah toko sembako semuanya menggunakan offline? Tidak, ada. Rumah saya di Sumber, ada toko yang ciki-cikian itu dia sudah menggunakan database. Ciki-cikian untuk membeli apa? Anak saya kan suka ciki, jadi kalau misalkan stoknya habis beli, sudah memakai komputer, pakai tablet ya sudah terkomputerisasi. Boleh nggak? Boleh, karena datanya sudah terrekod dengan baik. Kalau ini adalah datanya teman-teman manual. Nah ini bukan tidak boleh, tetapi toko sembakonya yang bagaimana? Pak, apakah toko Madura itu boleh dilakukan riset? Boleh, tetapi syaratnya adalah sudah terkomputerisasi. Madura Pak 24 jam, betul 24 jam ya. Tapi benar nggak dia sudah melakukan terkomputerisasi? Nah itu teman-teman yang membedakan data sains. Ya, jadi dia sampai ketika manual. Nah, jadi sebaiknya kalau lihat dari sini adalah masalah toko dan sehari-hari betul bahwa sembako itu adalah kebutuhan sehari-hari. Transaksi penjualan setiap minggu, dia transaksi tercatat daftar membeli, dia transaksi tercatat daftar produk yang dibeli pelanggan, yang dibeli pola yang dari sini. Nah, ini setiap hari dari sistem ini hasil yaitu Excel. Nah, ini kalau misalkan menggunakan, kalau di sini sudah terkomputerisasi, karena di sini sistem kasir atau file Excel. Jadi lebih detailkan objek sembako di toko apa. Jadi sebutkan tokonya. Oke, lanjut. Erika, ada Erika? Ya. Efektivitas TikTok sebagai media pemasaran produk, kecantikan Emina sebagai sukses menggunakan algoritma kami. Apa? Masalahnya apa ya? Demografi semua tidak dikenakan. Nah, ini objeknya tidak jelas. Objeknya tidak jelas karena tidak objek, tidak ada masalah. Nah, silakan ganti tema ya. Kalau ada. Karena saya belum melihat permasalahannya apa. Oke. Oh sama nih. Oh.
masalah identitas kurang tepatnya ya tadi. Sering terjadi dalam pemasaran digital saat ini adalah kurang tepatnya sistem promosi akibat pemahaman minim terhadap segmentasi audiens adanya pemahaman meskipun TikTok telah menjadi platform satu pengembangan lewat TikTok oh ini boleh nih boleh. Oke, ada Mbak Erika nggak? Tidak ada. Oke, ini boleh. Tapi bagaimana collecting datanya? Observasi datanya harus jelas. Observasi datanya harus jelas. Oke, lanjut. Arya Gunawan. Pengembangan sistem IoT berbasis machine learning untuk deteksi dan pengembangan khusus. Oke, ini boleh lah nanti dari saya. Mirip-mirip. Lanjut. Sistem rekomendasi. Oh, ini enggak rekom. Pakai IoT. Bagus. Nanti kalau ada bahasa Arya nggak di sini? Kalau misalkan saya dapat hibah terkait dengan ini, nanti alatnya bisa saya pinjemin. Raihan, analisa mengenai sistem informasi pembayaran untuk saya bahas ini. Sistem informasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat. Samsat itu sudah ada aplikasinya, teman-teman. Kalau sudah ada aplikasinya, sangat riskan untuk dibuat lagi. Kalau pengembangan boleh, sebaiknya ganti judul atau melakukan pengembangan dari aplikasi yang ada. Oke, Salman Abdullah, deteksi diri aktivitas tidak wajar menggunakan metode YOLO sebagai proses. Aktivitas tidak wajar. Nah, masalah terkait dengan sistem pengawas konvensional itu deteksi tidak wajar. Ada pengamatan masyarakat. Objeknya detailkan. Ini aktivitas tidak wajar itu di mana? Ada namanya? Ada di mana, Mas Salman? Jadi ini bukan ke manusia atau ke manusia? Enggak, ini saya asumsinya saya asumsinya kalau tidak wajar itu ada maling, kan orang yang tidak wajar. Ada orang masuk komplek tapi tidak dikenali, nah, itu kan tidak wajar juga. Ada juga misalkan orang di komplek malam-malam harusnya tidur, dia keliling komplek, itu kan tidak wajar juga. Maka ini objeknya dijelaskan dulu. Objeknya dijelaskan. Kalau misalkan terkait dengan hantu-hantu, saya rasa jangan. Ujinya susah, karena hanya orang yang berindigo yang paham. Ya kalau misalkan saya kan orang indigo, misalkan kamu diuji saya, bagaimana menentukan di sini ada orang yang tidak wajar, ada hantunya? Kan sulit. Gitu ya. Nah, sebaiknya yang wajar aja yang dari pikiran. Bagus, ini temanya bagus, cuma yang wajar-wajar aja. Oke, lanjut. Leo Febian, ada? Penerapan siaran pada masing-masing terhama tumbuhan cacing loh.
Sesi. Oh, tahu ini. Oh, namanya sesi. Saya baru tahu. Soalnya tahunya sawi ya sawi. Oke, boleh. Tapi bahasa nasional kan ini. Jujur saya baru tahu. Saya kira itu sawi ya sawi. Sesi, oke. Tema penerapan urusan tujuan yang terdeteksi apa lanjut. Ini gimana di Kemudian apa di Cirebon? Ada di Cirebon. Oke. Biasanya kan kalau nggak salah daerah-daerah yang dingin ya. Nah, oke, lanjut. Aris Kasari, studi analis sentimen pada topik pembahasan pengguna terhadap layanan kredivo. Nah, ini boleh, tapi masalahnya banyak komentar pengguna mengenai layanan kredivo tersebar batong namun belum dianalisis. Nah, ada diskon nggak? Nggak ada. Terkait analis sentimen, teman-teman jangan mengambil masalah itu belum adanya menganalisis. Bukan, itu bukan problem. Yang problem adalah karena yang komentarnya itu banyak yang negatif, itu yang perlu diteliti. Nah, kenapa sih saya melakukan analis sentimen? Karena penggunanya itu rata-rata mengutarakan kalimat-kalimat negatif. Ya, karena kalimat negatif itulah saya perlu untuk dilakukan analis sentimen. Jadi analisis sentimen itu adalah tujuannya. Jadi analisis ini bukan untuk sebagai problem, tetapi banyak komentar negatif sehingga kita penasaran. Kalau orang banyak gibah itu kan pasti teman-teman pada ikut ya. Ada apa sih? Ada apa sih? Nah, itulah problemnya. Bukan karena belum ada yang menganalisis. Nah, ini masalahnya, masalah penelitian ini dititik beratkan pada komentar negatif. Tidak, ada tidak? Oke. Analisis sentimen deteksi, suka sentimen ya. Analisis sistem deteksi tanda tangan menggunakan CNN industri perbankan. Oke, ini pernah dibahas ya, oke. Bagus, karena tanda tangan itu riskan kalau kalau di perbankan, karena kalau misalkan tanda tangan dipalsukan, uang bisa berpindah. Ya, sama aja kayak teman-teman tanda tangan bisa jadi absen. Tiana Sari, studi komparatif retensi informasi anak pada usia 4-6 tahun antara media cerita langsung dan cerita digital. Berbasis IT. Ya, masalah teknologi informasi telah menambah ke bidang termasuk pendidikan usia dini. Kalau metodenya, saran saya gunakan metode machine learning, masukkan ke sisi machine learning-nya. Ini tidak ada metodenya, saya jadi belum jelas arahnya kemana untuk Diana. Mau nanya ada, mau nanya? Nah, ini lagi analis faktor. Oh, udah ya? Iya, Pak. Kalau nggak salah pernah Japri. Bukan analis faktor, tapi nanti bagaimana klasifikasi tingkat depresi. Ini nanti diperbaiki judulnya, itu adalah bukan analisa faktor. Jadi analisa faktor, dampak, terus kemudian pengaruh itu bukan ranah kita untuk melakukan penelitian. Nurul Burhan, implementasi private cloud storage untuk Nextcloud Radiasi Dus. Ada kan dulu? Tidak perlu. Dulu nggak ada. Seiring dengan tingkat kebutuhan dan penyimpanan data di yang aman, fleksibel,
Dan kapan saja pengguna Python itu turunkan Facebook luas, namun ketergantungan dari pabrik ya bukan masalah. Seperti kekhawatiran metodenya harus dijelaskan dulu. Metodenya belum terlihat. Metode apa yang digunakan? Lihat dari jurnal pendukung. Abimanyu, ya. Implementasi arsitektur. Oh udah ya, udah oke. Nah, ada yang ditanyakan silakan, atau ada yang belum direview? Sudah selesai. Ada 99 sih. Ya, gimana Mas? Ya, silakan. Judulnya itu apa harus ada tempat observasinya tanpa ada tempat observasinya? Nah, judul itu sebaiknya tidak ada tempat observasi, tapi nanti di dalamnya dituangkan di latar belakang. Observasinya cuma di latar belakang. Ya, nanti tetap tempat penelitian itu ada, tapi judul itu tidak dicantumkan. Gitu. Hanya objek, misalkan objek itu kan objek sama tempat penelitian itu berbeda. Kalau objek itu kan misalkan saya melakukan penelitian terkait dengan daun pohon mangga. Nah, tempat penelitian saya adalah di kelompok tani mangga di daerah Damai. Itu tepat. Ada lagi yang menanyakan, silakan. Ada yang belum direview? Ya. Kalau tadi ganti di mana ada? Nanti kita akan dirembukan dengan dosen-dosen. Jadi teman-teman ini tema-temanya minimal sudah saya filter. Tadi yang saran saya untuk diganti, silakan diganti. Yang mau diskusi terkait dengan judul seperti tadi yang depresi-depresi dan diskusi, mungkin judulnya akan dirubah. Jadi setidaknya saya tahu bahwa judul teman-teman itu diperbolehkan. Jangan sampai udah nyusun jauh sampai akhir, tahu tidak diperbolehkan. Jadi nanti sama dosen akan diperbaiki, gitu ya. Tapi yang saran saya untuk diganti, lebih baik ganti dari sekarang. Jadi teman-teman, kenapa saya nge-review dari awal, untuk screening awal, untuk menentukan teman-teman jurnal yang akan digunakan. Karena jurnal itu kan mengacunya adalah kata kunci dari judul. Nah, kalau judulnya sudah ditetapkan, teman-teman tinggal terusin. Jadi nggak ganti 2 kali. Sudah menyusun, ternyata judulnya pengaruh. Analisa faktor-faktor, itu nggak boleh. Ya, itu pengaruh itu bukan karena kita untuk analis terkait itu Mas. Jadi kalau misalkan di sini saya suruh ganti, continue. Ya, sambil jalan, sambil menentukan variabel-variabel. Gitu. Ada lagi? Ya, silakan. Belum di-review? Sudah di-upload kan? Oh, enggak. Apa judulnya? Saya sebutin aja biar cepat. Apa judulnya, Pak? Kalau dikatakan peraturan model menggunakan gambar Oh, banyak juga ya. Kalau banyak di itu aja, sudah beri. Di WhatsApp? Di WhatsApp apa di mana? Di Ujiform. Nah, saya download lagi berarti. Ya, ntar saya download dulu. Ada lagi yang lain? Biar saya sambil cek lagi. Ya. Belum dimasukin, baru upload. Bagaimana? Siapa namanya? Siapa? Ahmad? Orang Madani. Rama. Pakai H, nama dari enggak ada, Pak. Oh, Kifo. Harusnya udah ya, saya download itu kemarin pas sebelum mata kuliah. Nah, saya download di coba lagi. Dan saya download lagi.
Ada Sabrina. Analisa perform teknik augmentasi data make up, musaya. Oh ini gambar ya? Banyak banget. Emang beda tuh modelnya? Dan make up sama cat make up bedanya apa? Cat make up, mosaik. Bedanya gimana? Enggak, maksudnya kalau modelnya kebanyakan, repot dan timbangnya banyak. Kalau misalkan memang sejenis, cukup satu aja. Punten Bapak, Beda nggak? modelnya Data make up, cat make up, sama mosaik. modelnya satu Pak, pakai CNN. Cuman tekniknya itu ada 3. Teknik augmentasinya dijadiin mix up, cut mix, sama mosaik. Citra sampahnya maksudnya gimana nih Pak? Mau difoto? Gimana? Udah ada sih datasetnya. Datasetnya udah ada Pak. Tria Amanda. Ada di Zoom. Ya Sabrina iya ada. Sabrina Tria Amanda. Ada. Oh ada tadi kamu diem aja ngomong. Oh gitu, pantesan. Dia di chat. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan sambil saya nyari download Civom lagi. Gimana? Yang di? Oh yang tadi. Bentar, saya mau download lagi ya. Ada lagi yang mau didiskusikan selain Civom? Ya. Udah upload Civom lagi ya? Udah. Oke. Nanti saya download Civom lagi ya. Selain Civom. Oke, ini saya sudah download Civom yang tadi sampai berapa ya? Terakhir itu punya Abimanyu. Saya share lagi ya.
Ini. Oh ini Sabrina Tria Amanda. Belum ada di Zoom. Bapak, Nah, yang ini yang baru itu jadi yang lama. implementasi transfer learning untuk klasifikasi sampah organik dan anorganik berbasis dasar citra sampah lokal. Saya baru tahu sampah lokal sama sampah internasional. Kalau sampah ya sampah aja ya. Kita cek ini dulu, sampah lokal itu apa? Saya baru tahu ada sampah lokal, berarti ada sampah nasional. Pokoknya sampah yang bisa oke, sampah ini bagus nih masalah. Oke, mungkin nggak usah sampah lokal ya, sampah aja. Oke, nanti diperbaiki judulnya. Adelia ada? Analisa pola kehadiran siswa dalam algoritma data ini. Ada Adelia nggak? Ada. Objek penelitiannya, bukan objeknya, tapi tempat penelitiannya, tempat penelitiannya, jangan MDTA ya, MDTA itu sedikit, jadi penelitiannya bukan ke SMA. Indah, ada Indah? Analisa penjualan retail berbasis visualisasi interaktif dengan Power BI. Masalah penelitian terkait dengan kurangnya visualisasi digital, observasi dilakukan. Terus kemudian metodenya tidak jelas, metodenya kurang jelas. Oke. Ramadhani tidak. Penerapan BI untuk analisis penjualan pada gerai telekomunikasi menggunakan Power BI. Ini teman-teman dalam menentukan judul jangan double kalimat. Di sini ada bisnis intelijen, di sini ada Power BI. Power BI itu bisnis intelijen juga, ada gimana? Aplikasinya Power BI. Kirain bisnis intelijen juga. Nah, artinya apa? Kalau misalkan penulisan judul itu jangan sampai ada kata yang berulang. Itu nggak boleh di dalam riset. Jadi kalau misalkan di awal adalah pendeteksi daun padi dalam meningkatkan produktivitas hasil panen padi. Nah, ada dua kata yang berulang, itu nggak boleh. Jadi cukup satu aja kata yang berulang. Nah, oke, saya baca dulu ya. Bisnis yang terjadi ini yang menggunakan Power BI ini rata-rata metodenya kurang didetailkan. Bagaimana Power BI itu berjalan? Jadi nanti ini ada aplikasi Power BI. Nah, Power BI itu bagaimana dalam menyelesaikan masalahnya? Itu harus didetailkan di dalam deskripsi. Nah, ketika misalkan ketika ada problem terkait masalah deteksi, maka saya akan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu adalah caranya. Nah, Power BI bagaimana menyelesaikan kasus ini? Gitu ya. Ini sama metodenya kurang jelas. Nanti bisa diuraikan secara detail. Nah, uraikannya, kalau misalkan kesulitan dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa sendiri aja ditulis sendiri. Nah, nanti bagaimana Pak bahasa kita kan letterload gitu, nggak sesuai dengan SPOK. Boleh kita bantu aja GPT. Masukkan bahasa kita, tinggal tulis, perbaiki kalimat sesuai dengan SPOK. Ya, betul. Ya, betul. Gali di sini. Implementasi metode NIPS dalam klasifikasi usaha produk e-commerce. Nah, ini lagi. Teman-teman, ketika membuat produk, itu harus detail. Ini produk apa? SOP kan produknya banyak. Saya bilang produknya banyak di sini. Judulnya produk Shopee.
Di Shopee kan banyak, di Shopee kan juga hanya objek tidak jelas, objek research, objek penelitian dijelaskan kembali. Ramsal Hussein, ada yang mana? Oke, mohon disimak ya. Implementasi sistem pengenalan bahasa isyarat Indonesia, Indonesia real time menggunakan pose estimation media people. Ini yang baru nih. Cara estimasi bahasa, mengenali bahasa isyarat bagaimana ya? Petunjuk sistem bahasa isyarat secara detail video isyarat bahasa Indonesia dengan mencoba teknologi pendeteksi pose tubuh, sistem dibangun menggunakan media deteksi yang Oh, ini bagus nih isyarat. Oke. Mungkin lebih detailkan lagi apa ya? Video isyarat. Ini mohon maaf nanti Mas Ramsal ini ngerti bahasa isyarat berarti. Bahasa isyarat itu bahasa isyarat yang di TV atau bahasa isyarat apa ya? Isyarat. Kalau di berita-berita kan ada di penerjemah itu kan ya. Itu kan bahasa juga kan ya. Nah ini bahasa isyaratnya apa ya? Bahasa isyarat secara real time. Nah ini mungkin didetailkan lagi. Kalau bahasa isyarat kita kan, ya kita paham bahasa isyaratnya teman-teman bagaimana. Tapi kalau bahasa isyarat di TV itu beda lagi. Objek bahasa isyarat seperti apa? Ya, oke, bagus. Maulana, pembahas itu deteksi candlestick berbasis you only look once. YOLO, ya, YOLO V8 sebagai komplikasi. Kita lihat permasalahannya. Permasalahan juga disebut mengolah candlestick secara manual. Oke. Metodenya metodenya dijelaskan. Putri Kamila Sari, analisa sentimen media sosial terhadap isu vasektomi. Udah ada yang pernah bahas? Vasektomi jangan begini. Apa ini sama tadi? Wah. Nah, kalau ini menggunakan random forest di TikTok vasektomi random forest di kategorinya. Tadi sampai siapa ya? Saya lupa lagi. Mana? Suci. Media sosial apa? Ada bersifat saya kepada yang biasa ini. Untuk membedakan, kalau yang sebelumnya dia menggunakan TikTok, kalau ini media apa yang digunakan? Nah, ini hampir saja kecolongan. Kalau misalkan sama, nanti plagiat. Tapi kalau sebelumnya dia menggunakan metode random forest, medianya itu menggunakan TikTok. Nah, kalau ini medianya apa? Ada Mbak Putri nggak? Putri? Ada. Nah, media apa yang digunakan? Kalau sebelumnya menggunakan TikTok, kalau Mbak Putri menggunakan media apa? Oke. Jadi medianya harus beda. Yopi, ada Yopi? Ada di ruangan itu. Pengembangan aplikasi web bagi tugas siswa ini jika dilanjutkan maka
ke aplikasi mobile, mobile. Tapi pemodelan channel sentimen menggerakkan FPI dalam meningkatkan kepuasan DeFi. Oke sih. Tapi FPI semua ya. Puasa, tingkat puasa. Metodenya diganti biar gak bosan. Gunakan metode KNN. FPI semua. Analis sentimen FPI semua. Jangan FPI semua. Banyak kok algoritma, jangan takut bingung-bingung ke metode. Oke, Muhammad Bifta. Penerapan desain thinking desain website reachable berbasis berbasis posisinya sudah berbasis. Nah ini baru nih user experience. Ya, kurang modern tuh. Ini baru nih, saya baru dengar untuk penyandang disabilitas. Oke. Disabilitas. Nah, nanti ini penyandang disabilitas emang bisa lihat website-nya sih? Ada nggak? Nggak, kalau setahu saya kalau misalkan penyandang disabilitas, ya mohon maaf, biasanya itu meraba. Biasanya meraba. Tapi kalau misalkan memang ada penelitian terdahulu, ada nggak buat website? Kalau memang ada, bisa dilanjutkan. Tetapi saya baru lihat judul ini untuk penyandang disabilitas. Kalau memang ada penelitian terdahulunya boleh, tapi kalau misalkan masih ragu-ragu, sebaiknya jangan. Kalau mau ke aplikasi mobile. Nah ini perlu didalami lagi, karena saya pribadi baru mendengar ke aksesibilitas penyandang disabilitas. Karena setahu saya ketika penyandang disabilitas untuk ke ngambil ATM itu menggunakan apa namanya, ada titik-titik tuh, apa namanya ya? Kan kalau membaca Al-Quran aja dia pakai apa namanya? Nah itu maksud saya. Nah itu di ATM juga, di beberapa ATM yang sudah baru itu sudah ada titik-titiknya. Nah kalau misalkan website, saya belum pernah dengar loh. Kalau misalkan risetnya ada, misalkan riset terdahulunya ada, riset terdahulu sebagai acuan, atau ke mobil aplikasi. Karena ini belum punya mobil aplikasi. Oke, lanjut dulu. Mohon izin, Pak. Ini Febrianti. Analis faktor lagi. Analisa faktor yang mempengaruhi minat penyewaan iPhone. Ada penyewaan iPhone? Ada. Kalau diambil nggak balik lagi, gimana? iPhone disewa. Wah, kalau nggak balik lagi dong gitu. Kalau TV mah bisa. Ada itu, Pak. Oh gitu. Bukan analisa faktor ya. Saya coba lihat dulu. Dulu Febrianti ada. Bahas dulu. Ya, dengan apa saja faktor yang membuat masyarakat iPhone dibandingkan membeli secara langsung. Aplikasi bisa memudahkan, libatkan metode machine learning. Masukkan metode penyelesaiannya menggunakan
sini player ini. Supriyanto ada pembuatan aplikasi ini ya, kasih deh gitu. Berbasis mobile, yang boleh-boleh saja. Kalau berbasis mobile, bukan mobil, mobile. Kalau mobil mah bahasa Cirebon. Oke, transaksi pelaporan sendiri. Jadi mobilnya ya, misalkan website tidak bisa. Cari Miftah, analisa yang negatif terhadap Gibran Raka dan saya sudah nepotisme. Waduh, ini berat sekali ini judulnya. Saya itu menghindari politik. Kita berusaha untuk netral. Netral kampus kan tidak terafiliasi pada partai tertentu. Itu makanya saya coba menjaga netralitas ketika ada isu-isu sentimen terkait membahas Prabowo, membahas Jokowi atau membahas Megawati. Sangat riskan. Takutnya, wah, ini pro terhadap si A, pro terhadap B. Enggak. Teman-teman kan milih-milih sendiri kan sesuka hati, nggak ada aturan ini. Kecuali kebijakan yang tidak sesuai dengan program perintah, mungkin boleh. Jadi analisa sentimen negatif ada nggak Mas Syahid di sini? Ada. Ini mah bagus, temanya bagus. Cuma saya bingung ketika ngambil isu-isu politik terhadap jasa Jokowi asli atau palsu kan itu bisa di riset, tapi takutnya dicap dengan wah pro ini, ya itu yang repot Mas. Jadi saran saya, bukan nggak boleh, bisa menghindari isu-isu yang sifatnya kepolitikan atau keberpihakan, ya. Jadi bukan tidak boleh, tapi terhadap keberpihakan tidak. Kalau misalkan terkait dengan teman-teman meneliti deteksi daun ganja itu sangat ditolak oleh saya. Itu dilarang. Nah, kalau ini sebaiknya disarankan untuk sentimennya terkait dengan hal yang lain lebih enak gitu ya. Karena sekarang ini lagi isu-isunya kurang baik lah di nasional. Jadi disarankan untuk disesuaikan dengan akademisi aja. Oke. Itu ya Mas Syahid ya. Oke, lanjut. Suci Lestari. Sistem klasifikasi dan pemantauan perkembangan PAUD menggunakan metode ini sistem pemantauan. Bagaimana memantau? Kita cek dulu. Ada Mbak Suci nggak Suci Lestari? Ruangan, masalah pemantauan betul. Ini para PAUD. Cuma bagaimana menyelesaikan? Mbak Suci ini masalahnya bagus, cuma penyelesaiannya hati-hati. Ketika menggunakan metode net bias, bagaimana cara kalau memantau itu? Ya teman-teman begini, data science itu bukan sistem ya. Data science itu bukan sistem, jadi jangan dipautkan ketika masalahnya kurangnya sistem berarti teman-teman membuat sebuah aplikasi gitu. Karena sistem apalagi didukung dengan pemantauan judulnya, berarti kan dia harus membuat aplikasi mobile. Nah, tetapi di sini dia menggunakan metode net bias. Boleh nggak pemantauan dengan algoritma net bias? Boleh, tetapi di sini Mbak Suci ini tidak menguraikan, dia menggunakan apa nanti toolsnya. Nah, ini hati-hati. Kalau misalkan arahnya ke data science, maka mungkin judulnya disesuaikan dan masalahnya bukan kurangnya sistem. Jadi, jika mengambil pemantauan, maka akan membangun aplikasi mobile.
Nah, itu aja lah. Oke, lanjut lagi. Masih banyak ya? Ini nggak ada namanya nih. Udah bisa tadi bahasa isyarat. Bahasa isyarat sudah. Abdullah. Pengembangan aplikasi mobil absensi, kehadiran mahasiswa berbasis React Native. Oke. Tapi objeknya di mana ya? Dan mahasiswa atau siswa? Formatnya absensi. Oh, absen mahasiswa. Boleh, mahasiswa boleh, tapi mahasiswa yang mana? Mahasiswa IKME atau mahasiswa yang lain? Oke, lanjut. Bahasa dulu. Ahmad Ardiana, analisa tren penjualan bulanan, perancangan stok, titik online, pengrajin server menggunakan. Ini saya alihkan kalau tren sebaiknya Epigro. Ini bro. Oke. Titik perbandingan algoritma klasifikasi untuk prediksi stunting, data kesehatan anak, metode klasifikasi menggunakan. Aduh, banyak banget. Ya, ini komparasi algoritma. Masalahnya silakan analisis jurnal sesuai dengan jurnal KNN dan SPM. Oke. Bertio, ajar ada. Penerapan algoritma kami untuk pengelompokan, waduh ini sangat terikat teman-teman. Ini kami itu mudah, tetapi jangan dipaksakan teman-teman sudah kami itu adalah pengelompokan, ngambil datanya adalah SDN. Itu sangat ya bukan tidak boleh, kurang relevan. SD itu kan paling banyak berapa? Satu kelas 30-an ya, paling banyak 30-an. Kalau satu kelas 30, 6 kelas ya, SD kan 6 kelas 180. Jadi ini biasanya dibantah di pengujian, sama penguji nanti dibantah. Jadi saran saya ketika mengambil pengelompokan siswa nilai akademik, saya sarankan objeknya adalah SMA. Kalau SMK kan banyak gitu ya. SMA negeri ya. SMA atau SMK negeri. Objek ambil SMK atau SMA negeri. Jangan yang swasta, kalau swasta sama aja, misalnya dikit. Oke, lanjut. Muhammad Ismail. Dampak defisit APBN dan sentimen tertentu. Ini analis sentimen ya. Ini keren juga nih. Yaitu adalah menganalisis sentimen terhadap bukan defisit anggaran ya. Apa namanya biasanya? Pengurangan ya. Defisit lah maksudnya, mungkin defisit. Tapi bukan dampak, tapi analisa sentimennya didepankan. Ini oke, bagus. Tapi metodenya belum jelas nih. Metodenya jangan naik base lagi. Nanti di sana metode naik base semua. Metode bisa SPM, gitu. Tentunya aja SPM. Sohibul Ilham, rancang bangun sistem informasi pembuatan SKTM. Boleh nggak Pak di Sinarbaya menggunakan web? Saya aplikasi mobile, udah gitu aja. Kalau mau Pak, saya kalau misalkan aplikasi mobilnya saya tidak mampu mengukur diri ya teman-teman.
dirasa tidak mampu, silakan langsung diganti. Jadi jangan sampai sok-sokan gitu. Oh iya saya mampu, tapi ketika pelaksanaan mandek, ya repot teman-teman belajarnya tidak kelar. Dimas Jimmy, prediksi dampak sosial ekonomi jalur kereta jika diperluaskan kabupaten. Nah ini yang kemarin diskusi ya kalau salah ya. Jika menggunakan ini basic sistem informasi geografis, Majalengka merupakan salah satu kabupaten kebijakan reaktivasi jalur. Ini risetnya agak sulit ini. Ini risetnya agak sulit, jadi salah satu kabupaten termasuk kebijakan reaktivasi jalur kereta Jawa Barat yang akan sangat berdampak pada perubahan ekonomi sendiri. Lebih ke BTB. Apa ya? Objeknya itu adalah analisa ekonomi. Dampak risetnya ini belum kelihatan. Ada Dimas nggak di ruangan? Ada Pak di sini. Oke, untuk Dimas sebaiknya objek risetnya itu adalah terkait dengan bukan dampak analisa ekonomi aja, bukan jalur kereta apinya. Lebih baik ke objek ekonomi. Objek risetnya ke ekonomi di Majalengka. Kalau misalkan terkait dengan reaktivasi itu biasanya ke analisa sentimen. Oke, lanjut Muhammad Ismail udah yang tadi. Ifni Hakim ada pengembangan platform digital warga terpadu meningkatkan kualitas kolaborasi menggunakan apa, Mas? Ada Ifni Hakim? Pakai website lagi atau gimana? Ragu-ragu. Ini ragu-ragu. Nanti kalau pulang dari sini istiqomahkan Mas, karena akan terus lanjut. Kalau mau ganti sekalian. Oke, kita ragu-ragu. Oke, kita next. Sayyid Miftah, ada? Ya. Analisa sentimen pada alasan negatif game. Fokus play. Harus BCM. Nah, ini algoritmanya ganti di keren. BCM. Analisa sentimen alasan negatif terhadap masalah. Oh, ini boleh ini. Nah, ada keluhan dari pemain. Oke, lanjut. Virus daharan, evaluasi dan perancangan ulang antar aplikasi LTI menggunakan user. Nah, ini elemennya siapa ya? Ada virus ruangan. Nah, objek penelitiannya di mana? Elemennya siapa di sini? Jadi ketika teman-teman menggunakan ingin melakukan perancangan ulang antara muka aplikasi learning, e-learningnya siapa? Apakah e-learningnya itu sudah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa atau tidak? Kalau misalkan sudah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, itu nggak bisa dilakukan riset. Hati-hati. Jadi kalau misalkan memang mahasiswa banyak yang komplain, ini toolsnya menyulitkan, nah itu maka akan dilakukan e-learningnya dirancang ulang. Dan di sini objek penelitiannya jelas, objek penelitiannya jelaskan. Oke. Lalu kemudian Abdullah, transformasi digital kehadiran mahasiswa pengembangan aplikasi baru berbasis sama ya saya tadi ya. Mahasiswa juga. Ada dulu? Ada. Oke. Ikhlas. Kalau nggak salah, mobil absen. Ini sama-sama mahasiswa. Ini hati-hati, takutnya plagiat. Repot teman-teman kalau bagian ini. Oh sama, berarti. Kalau sama. Oke lah, kita next dulu.
dulu. Oke.